Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 301-305 memenangkan kejuaraan. Melihat bahwa Sania Dingley tampaknya memiliki beberapa pendapat tentang Misterius X, Zara Xavier tidak berani memberitahu Sania Dingley bahwa dia baru saja mengikuti topik Weibo dan Weibo pribadi pria Misterius X. Dia bahkan telah bergabung dengan dua grup penggemar baru yang didirikan pria Misterius X. Dalam 10 menit, kedua grup penggemar yang awalnya tidak memiliki banyak orang itu sudah penuh. Pendirinya telah membuat grup penggemar ketujuh. Melihat peningkatan jumlah penggemar yang begitu mengkhawatirkan, Zara Xavier merasa Misterius X akan menjadi sangat populer. Hanya karena popularitas trainee terkenal lainnya, Misterius X tidak menimbulkan diskusi luas. Ada lebih dari 100 peserta pelatihan dalam video resmi yang dirilis. Ada yang baru mengenal penonton, dan ada pula yang merupakan trainee dewasa atau selebriti internet yang sudah lama terkenal dan memiliki basis penggemar. Segera setelah video tersebut diposting, para penggemar peserta pelatihan mulai mempromosikan idola mereka. Awalnya, yang paling populer adalah beberapa trainee dewasa dengan pengalaman membentuk grup, seperti Wen Xiu. Dalam waktu 3 jam setelah videonya dirilis, ia menjadi pencarian panas di Weibo. Anggota Ronin menyempurnakan debutnya di variety show di negara tersebut. Raja Panggung kembali. Meskipun perusahaan Wen Xiu mungkin membeli pencarian trending ini, popularitas Wen Xiu layak untuk pencarian trending ini. Dalam pencarian terpopuler, para penggemar Wen Xiu dengan gila-gilaan memposting ulang poster perkenalan diri Wen Xiu dengan judul, "Xiu Xiu, sayang, aku mencintaimu. Bahkan jika saya harus bangkrut, saya akan memilih Xiu Xiu untuk melangkah ke jalur Dao." Pesan posisi Dao terlebih dahulu, Wen Xiu. Saat ini, Wen Xiu juga memperhatikan popularitasnya di internet. Melihat bahwa dia berhasil mencapai pencarian panas dan para penggemarnya juga memposting dukungan untuknya, sudut mulut Wen Xiu melengkung menjadi senyuman puas. Jika dia terus mempertahankan popularitas ini, dia akan mampu membuat namanya terkenal. Wen Xiu sangat percaya diri dengan penampilan dan gayanya, dan matanya menunjukkan keinginan ambisius. Tidak, dia tidak hanya ingin keluar, tapi dia juga ingin memenangkan kejuaraan. Telepon berdering, dan Wen Xiu mengangkatnya. Itu adalah manajer yang ditugaskan perusahaan untuk para peserta pelatihan. Manajer menelepon Wen Xiu dan mendesaknya untuk tampil baik di acara tersebut dan mencoba menarik gelombang penggemar baru setelah acara tersebut disiarkan. Terakhir, ia juga memintanya untuk lebih ramah kepada peserta pelatihan lainnya dan lebih membangun hubungan sosial. Ia juga memintanya untuk tidak membuat berita buruk apapun selama penayangan variety show tersebut. Wen Xiu menjawab dengan tidak sabar. Setelah dia menutup telepon, dia mencibir. Ramah. Sampah itu hanyalah batu loncatan baginya untuk menjadi sebuah kelompok. Dia akan menjadi bintang top di masa depan, dan orang-orang itu tidak pantas memanggilnya saudara. Di antara peserta pelatihan yang dipandang rendah oleh Wen Xiu, ada satu orang yang menonjol. X Misterius. Wen Xiu mengepalkan tangannya karena marah. Generasi kedua kaya yang tiba-tiba muncul pandai menari, berbicara, dan menyanyi. Dia pernah meremehkan orang ini di masa lalu. Tapi jadi apa? Wen Xiu tertawa menghina. Dia sekarang memiliki lebih dari 3 juta penggemar. Setelah acara itu ditayangkan, semakin banyak orang yang menyukainya. Pria misterius itu tidak tahu bagaimana menjadi seorang idola. Dengan wajah jeleknya, seolah-olah seseorang berhutang 20 juta yuan padanya. Penonton tidak akan menyukainya. Setelah menjadi trainee selama bertahun-tahun, Wen Xiu menyadari artis seperti apa yang dibutuhkan pasar dan idola apa yang disukai penonton. Dia telah menyesuaikan gayanya dan bahkan menjalani operasi plastik dalam beberapa tahun terakhir. Ia sangat yakin bahwa dirinya kini menjadi produk yang sempurna, mampu memenuhi semua ekspektasi dan imajinasi penonton terhadap seorang idola. Dia hanya butuh kesempatan. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dan mengirimkan sumber daya yang baik ke tangannya. Wajah cantik Sania Dingley muncul di benak Wen Xiu. Sepertinya dia harus bergegas, pikir Wen Xiu. Wen Xiu kembali ke asrama dan merias wajahnya dengan indah. Setelah memperdalam eyelinernya, temperamen aslinya yang cerah dan bersih ditambahkan dengan sedikit pesona. Wen Xiu, apakah kamu sudah selesai? Bus menuju lokasi syuting akan berangkat. Seorang peserta pelatihan dari kelas A berteriak dari luar pintu. Untuk apa kamu membuatku terburu-buru?
Wen Xiu meraung tidak sabar. Peserta pelatihan yang memanggil Wen Xiu tidak bisa berkata-kata. Banyak peserta pelatihan yang tidak menyukai Wen Xiu. Semua orang merasa orang ini terlalu sok. Dia adalah satu orang di depan Sania Dingeli, satu orang di depan kamera, dan satu lagi di depan para peserta pelatihan. Sayang sekali jika dia tidak belajar mengubah wajah. Jika direktur tim festival tidak mengharuskan peserta pelatihan kelas A untuk tiba di lokasi pertemuan bersama-sama, mereka tidak akan mengganggu Wen Xiu. Wen Xiu akhirnya berdandan. Bahkan rambutnya ditata dengan indah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia bahkan memakai parfum. Bab 302. Foto grup. Syuting komersial sore hari diadakan di luar ruangan. Peserta pelatihan kelas A tiba di lokasi syuting dengan bus dan melihat instruktur turun dari bus tidak jauh dari situ. Sania Dingeli keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Dia segera melihat Tirsha Chen berbicara dengan seorang pria paruh baya tidak jauh dari sana. Keduanya tersenyum dan tampak memiliki hubungan yang baik. Itu orang yang bertanggung jawab atas komunikasi sponsor, bisik Zara Xavier kepada Sania Dingeli. Namanya Wang Xi. Sania Dingeli mengangguk dan berpikir, keterampilan sosial Tirsha Chen luar biasa, dia begitu dekat dengan sponsor dalam waktu sesingkat itu. Ayo pergi dulu. Sania Dingeli berkata kepada Zara Xavier, dan keduanya berjalan menuju tenda peristirahatan yang didirikan. Di belakang Sania Dingeli, Tirsha Chen melihat punggung Sania Dingeli saat dia pergi. Dia memberikan senyuman ambigu pada Wang Xi dan menunjuk ke arah Sania Dingeli, "Ketua Wang, apakah kamu melihatnya?" Wang Xi memandang Sania Dingeli, mata segitiga mesumnya menunjukkan ekspresi puas dan serakah. Sania Dingeli tiba di tenda peristirahatan. Tim syuting sudah menyiapkan adegan dan menyesuaikan pencahayaan. Sania Dingeli telah membuat banyak iklan sejak dia masih muda, jadi iklan biasa semacam ini tidak sulit baginya. Semua pengambilan gambarnya dilakukan dalam satu kali pengambilan. Fotografer terkesan dengan ekspresifnya selama proses berlangsung, dan indera kameranya juga sempurna. Setelah Sania Dingeli selesai syuting, tidak banyak yang bisa dilakukan, jadi Zara Xavier menyarankan agar mereka pergi dan melihat bagaimana keadaan para peserta pelatihan kelas A. Sania Dingeli awalnya tidak mau pergi. Dia secara tidak sadar tidak ingin melihat orang tertentu, tetapi melihat Zara Xavier tampak sangat tertarik, Sania Dingeli mengangguk. Setelah mereka pergi, sebelum para peserta pelatihan mulai syuting, Zara Xavier berkata, "Saudari Sania, saya akan mengambil 2 botol minuman. Tunggu aku." Setelah Zara Xavier pergi, Wen Xiu berjalan dari kejauhan. Ketika dia melihat Sania Dingeli, Wen Xiu berjalan dan berkata sambil tersenyum cerah, "Instruktur Dingeli, kamu sudah selesai." Dia sangat profesional. Aku masih sedikit gugup. Sania Dingeli dengan acuh tak acuh menatap Wen Xiu dan berkata sambil tersenyum tenang, "Jangan gugup, santai aja." Sania Dingeli baru saja selesai berbicara ketika dia melihat Wen Xiu mengambil satu langkah lebih dekat dengannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memandang Sania Dingeli dengan antisipasi dan ketakutan. "Instruktur Dingeli, bolehkah saya berfoto bersama Anda sebagai kenang-kenangan? Sejak aku menonton film pertamamu saat remaja, aku ingin melihatmu dengan mataku sendiri suatu hari nanti." Aku tidak menyangka mimpiku akan menjadi kenyataan. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Wen Xiu merendah, dan nadanya menjadi semakin ambigu. Matanya juga tertuju pada Sania Dingeli, dan kasih sayang yang membara itu hampir melonjak. Kulit kepala Sania Dingeli mati rasa, dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia berpikir, aku masih anak-anak ketika aku syuting film pertamaku, dan kamu tertarik pada seorang anak. Dia tahu cara mengarang cerita. Wen Xiu yang munafik, kehidupan masa lalunya, mempercayai kata-katanya tanpa keraguan. Sania Dingeli merasa malu dengan kehidupan masa lalunya. Wen Xiu melihat Sania Dingeli hanya menatapnya dengan dingin dan mundur selangkah. Wajah Sania Dingeli bahkan tidak memiliki sedikit pun emosi, apalagi rasa malu. Wen Xiu sedikit terkejut, tapi dia segera menghibur dirinya sendiri, tidak apa-apa. Dia terlalu lamban karena dia belum pernah jatuh cinta. Memikirkan hal ini, Wen Xiu meninggikan suaranya lagi. "Instruktur Dingeli, bolehkah saya berfoto dengan Anda?" Staf di samping melihat ke atas. Jika Sania Dingeli menolak Wen Xiu saat ini, pasti akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahwa dia sedikit tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, Wen Xiu adalah peserta pelatihan tim pertarungan Sania Dingeli, jadi permintaan sekecil itu tidaklah berlebihan.
Baik-baik saja maka. Sania Dingeli tidak mau repot-repot mengungkap rencana kecil Wen Xiu, berpikir mereka sedang mengambil foto, jadi mereka harus cepat menyelesaikannya. Terima kasih, Instruktur Dingeli. Wen Xiu terlihat sangat bersemangat. Ia membuka ponsel andalan yang dibelikan sponsor untuk para peserta pelatihan dan mengarahkan kamera depan ke arah mereka berdua. Sania Dingeli melihat gambar kamera dan dengan cepat merasakan ada yang tidak beres. Jangan terlalu dekat, kalau-kalau ada orang yang punya motif tersembunyi bergosip. Sania Dingeli pindah 2 langkah ke samping. Wen Xiu, yang ingin mendekati Sania Dingeli untuk mengambil foto mesra, mengertakkan gigi dan menunjukkan senyuman minta maaf. Maaf, Instruktur Dingeli. Saya tidak memikirkan hal ini dengan hati-hati. Setelah mengambil 2 foto, Sania Dingeli sedikit merilekskan tubuhnya. Saat Sania Dingeli tidak lagi waspada terhadap Wen Xiu tiba-tiba mendekati Sania Dingeli. Seolah terjatuh, dia ingin memeluk Sania Dingeli. Ketika Sania Dingeli bereaksi, tangan Wen Xiu hampir menyentuh bahunya. Melihat fitur wajah Wen Xiu yang tiba-tiba membesar, pupil mata Sania Dingeli berkontraksi. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur atau mendorong Wen Xiu menjauh. Bab 303. Aku tidak membencinya. Saat rencana Wen Xiu akan berhasil, dia tiba-tiba merasakan cengkeraman yang erat di lehernya. Sebuah tangan meraih kerah bajunya dan menyeretnya seolah-olah dia sedang membawa kantong sampah. Sania Dingeli memandang orang misterius X dengan kaget dan kemudian ke Wen Xiu. Wen Xiu hampir berhasil, tetapi dia disela oleh misterius X. Melihat misterius X masih memegang kerah bajunya, Wen Xiu merasa terhina dan marah. Lepaskan saya. Saat ini, ekspresi wajah Henry Sword sangat tidak sedap dipandang, suram seperti malam sebelum badai. Matanya menunjukkan jejak niat membunuh yang tajam saat dia berkata kepada Wen Xiu, jika ada sesuatu, aku benci mengatakannya untuk kedua kalinya. Henry Sword telah memperingatkan Wen Xiu untuk menjauh dari Sania Dingeli. Dia tidak menyangka Wen Xiu begitu ceroboh. Seluruh tubuh Henry Sword memancarkan aura berbahaya, dan dia memandang Wen Xiu seolah-olah sedang melihat orang mati. Ketika tatapan Henry Sword tertuju pada Wen Xiu, dia merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan hatinya. Dia sudah sedikit takut tetapi tidak mau menyerah pada aura menakutkan Henry Sword, jadi dia menatap Henry Sword dengan marah. Sania Dingeli juga bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh Henry Sword. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wen Xiu dan berkata dengan nada dingin, Wen Xiu, apa yang baru saja kamu coba lakukan? Meskipun rencananya gagal, Wen Xiu sudah menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Dia menunduk dan menunjuk ke sepatunya. Maaf, Instruktur Dingeli. Tali sepatuku terlepas. Saya tidak sengaja menginjaknya dan kehilangan keseimbangan. Saya minta maaf. Meskipun nada bicara Wen Xiu meminta maaf, Sania Dingeli tidak melihat ketulusan dalam permintaan maafnya. Aktingnya canggung dan munafik. Sania Dingeli menekan amarah di hatinya dan berkata kepada Wen Xiu dan orang misterius X, kalian silakan syuting. Setelah mengatakan ini, Sania Dingeli merasa Henry Sword memandangnya seolah-olah dia tidak mengira dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Sania Dingeli tidak menanggapi tatapan Henry Sword. Saat dia melewatinya, dia berjalan melewati Henry Sword dan berkata dengan suara rendah, terima kasih. Berjalan ke tempat yang teduh, Sania Dingeli teringat akan kedatangan Wen Xiu yang tiba-tiba tadi, seolah dia masih bisa mencium aroma parfum yang menyengat di tubuhnya. Sania Dingeli sedikit jijik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wen Xiu tidak tahu malu sampai sejauh ini, berani membuat rencana melawannya di depan umum. Dia telah meremehkan Wen Xiu. Wen Xiu bahkan belum memasuki industri hiburan, tapi dia sudah mempelajari trik kotor seperti itu. Melihat bahwa dia tidak tertarik padanya, dia bisa melakukan segala macam hal kotor. Saudari Sania, kamu di sini. Zara Xavier, yang pergi ke sisi sponsor untuk mengambil 2 botol jus buah, berlari mendekat. Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Sania Dingeli menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Proyek X yang misterius telah tiba. Anda harus pergi dan menemuinya. Sania Dingeli tahu bahwa Zara Xavier ingin melihat X misterius. Zara Xavier tersenyum malu tetapi tidak mendekat. Dia memegang lengan Sania Dingeli dan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan pergi. Aku akan tinggal bersama saudari Sania, apakah menurutmu aku tidak mengenalmu? Kamu biasanya suka melihat pria tampan, jadi jangan khawatir dan pergilah.
Saya tidak akan terlalu memikirkannya. Sania Dingeli berkata sambil tersenyum. Tapi saudari Sania, kupikir kamu tidak menyukainya. Meski aku suka melihat pria tampan, saudari Sania adalah orang terpenting di hatiku. Tidak ada pria yang lebih penting daripada saudari Sania. Zara Xavier berkata dengan serius. Sania Dingeli memikirkan bagaimana orang misterius X menghentikan Wen Xiu mengambil keuntungan darinya, dan perasaannya menjadi rumit. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, bukannya aku tidak menyukainya. Mata Zara Xavier membelalak. Saudari Sania, kamu menyukainya. Sania Dingeli terkejut. Dia segera mengulurkan jarinya dan menjulurkan kepala Zara Xavier. Apa yang kamu katakan? Maksudku aku tidak membencinya. Oh, jawab Xiao dan mengusap kepalanya. Jadi, kamu harus pergi dan menemuinya. Saya tidak akan sedih, kata Sania Dingeli. Zara Xavier ragu-ragu selama 2 detik, tetapi keinginannya untuk melihat pria tampan masih tetap ada. Baiklah, saudari Sania, aku pergi. Saya akan memeriksa kinerja dan melaporkannya kembali kepada Anda. Setelah Zara Xavier pergi, Sania Dingeli beristirahat sejenak. Ketika dia merasakan angin di sekelilingnya, dia kembali ke tendanya dan mengeluarkan naskah yang dia bawa. Setelah membaca naskahnya sebentar, Sania Dingeli pergi berjalan-jalan. Matahari akan segera terbenam, dan matahari terbenam mewarnai sebagian kecil langit menjadi merah sementara sisi lainnya berwarna biru abu-abu dengan saturasi rendah. Sania Dingeli mengeluarkan ponselnya dan mengambil 2 foto. Setelah mengambil foto, dia menundukkan kepalanya dan hendak mempostingnya di Weibo ketika dia tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia mendongak dan melihat misterius X sedang menatapnya. Sania Dingeli tertegun sejenak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, misterius X menariknya ke dalam tenda kosong dan menjebaknya di sudut. Dia menatapnya seolah dia akan memakannya. Bab 304. Apakah Anda ingat? Sania Dingeli bingung dan bingung. Dia melihat ke pintu tenda dan berkata dengan suara aneh, apa yang kamu lakukan? Jika ada sesuatu, mari kita bicara di luar. Sekarang kamu berjaga-jaga. Suara orang misterius X pelan saat dia perlahan mendekati Sania Dingeli. Bagaimana dengan sekarang? Baru saja. Sania Dingeli tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia sedang membicarakan masalah Wen Xiu. Bisakah dia menyalahkannya karena tidak waspada terhadap Wen Xiu sebelumnya, yang hampir membuat Wen Xiu memanfaatkannya? Sania Dingeli tiba-tiba merasa sedikit kesal. Dialah korbannya, tapi orang misterius inilah yang pertama kali menuduhnya. Itu terjadi begitu tiba-tiba, aku juga tidak menduganya, kata Sania Dingeli dengan kaku. Henry Sword tahu bahwa dia seharusnya tidak mengatakan ini saat ini, tapi dia terlalu kesal. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir dimanfaatkan oleh pria lain, dia merasa marah dan kesal. Dia bahkan lebih cemas tentang mengapa dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memiliki perasaan padamu? Dan terakhir kali, kamu tidak mendorongnya, kan? Apakah kamu menyukai pria seperti itu? Terakhir kali. Sania Dingeli tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Henry Sword. Dia tersinggung oleh nada bertanya Henry Sword, dan agresi dalam kepribadiannya yang lembut telah terpicu. Dia berkata dengan dingin, bukan urusanmu siapa yang aku suka, kan? Hak apa yang dia miliki untuk berbicara dengannya seperti itu? Dia adalah mentornya. Selain itu, karakternya tidak begitu bagus. Dia baru saja melihat seorang wanita cantik keluar dari kamarnya di pagi hari, dan sekarang dia menuduhnya kurang waspada. Ketika dia mendengar Sania Dingeli mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan dia, Henry Sword merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia tahu dia tidak mengenalinya, jadi wajar jika dia mengatakan sesuatu seperti itu. Lagi pula, sikapnya barusan tidak bagus. Namun, Henry Sword masih merasakan sedikit kesedihan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ternyata diperlakukan dingin oleh orang yang disukainya sungguh tak tertahankan. Sania Dingeli tidak tahu mengapa pria di depannya tampak terluka seolah-olah dia telah melakukan kesalahan padanya. Dia, korban yang hampir dimanfaatkan, belum merasa dirugikan, lalu untuk apa dia merasa kecewa? Sania Dingeli menarik napas dalam-dalam dan mendorong dada Henry Sword. Tolong beri jalan. Saya pergi keluar. Kekuatan kecil Sania Dingeli tidak cukup untuk mendorong Henry Sword menjauh. Melihat pria itu hanya menatapnya diam-diam, Sania Dingeli menjadi semakin marah dan mendorong Henry Sword lagi. Henry Sword menatap tangan indah Sania Dingeli,
dan dia teringat malam itu ketika dia tidak tahan lagi disiksa olehnya. Dia telah menggunakan tangan itu untuk meraih punggungnya dan memintanya untuk memperlambat. Tapi sekarang, dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia, siapa yang dia suka. Dialah yang pertama kali memprovokasi dia, dan sekarang dialah yang ingin mendorongnya menjauh. Mata Henry Sword memerah. Dia menarik Sania Dingley dengan kuat dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Sania Dingley terpana dengan tindakan gila pria itu. Napas pria itu agresif, dan perlahan-lahan mengambil alih napasnya, hampir membuatnya tercekik. Seolah-olah kembang api meledak di benaknya. Sania Dingley berjuang untuk beberapa saat, tetapi kekuatan di tubuhnya terkuras sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dia dengan lembut dipeluk oleh pria itu. Awalnya, itu adalah ciuman untuk melampiaskan emosinya, namun perlahan menjadi lembut. Saat Henry Sword memeluk Sania Dingley, emosi negatif di hatinya berangsur-angsur menghilang. Perasaan memilikinya lagi membuatnya sangat gembira. Pada akhirnya, dia dengan enggan menggigit bibir bawah Sania Dingley dan melepaskannya. Dia berbisik di telinga Sania Dingley, apakah kamu ingat? Nona Ding. Saat ini, pikiran Sania Dingley seperti laut di malam badai. Jejak ingatan kuno perlahan-lahan menjadi jelas dalam kekacauan dan kebingungan. Ruangan itu gelap, pria itu terengah-engah, dan udara dipenuhi dengan hormon yang ambigu. Mata Sania Dingley membelalak saat dia menatap pria itu dengan tidak percaya. Henry Sword tersenyum tak berdaya. Dia mengeluarkan gelang berlian dari sakunya dengan tangan kanannya dan melambaikannya di depan Sania Dingley. Anda masih ingat? Ini adalah hadiah yang Anda bayarkan kepada saya. Nona Ding murah hati. Sania Dingley memandangi gelang berlian itu, dan matanya berubah dari kaget menjadi linglung. Ketika Henry Sword melihat ekspresinya, dia mengira dia telah melupakan gelang berlian itu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Sania Dingley mengulurkan tangan dan menutup mulutnya. Dia berada di ambang kehancuran. Berhenti berbicara. Jika dia melanjutkan, Sania Dingley akan didesak untuk melompat ke sungai. Jadi itu dia. Pantas saja dia merasakan keakraban saat melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal seseorang yang pernah tidur dengannya? Bab 305. Apa yang kamu inginkan? Dada Sania Dingley naik turun dengan hebat, dan dia sedikit terengah-engah. Pikirannya juga kacau. Henry Sword bisa memahami perasaan Sania Dingley saat ini. Dia tiba-tiba memberitahu dia siapa dirinya, dan dia pasti merasa sulit untuk menerimanya. Henry Sword meraih pergelangan tangan Sania Dingley dan dengan lembut mengusapkan bibirnya ke telapak tangannya. Sania Dingley segera menarik tangannya seolah-olah dia tersiram air panas. Henry Sword ingin tertawa, tapi dia takut tawanya akan mengganggu Sania Dingley, jadi dia menahannya. Baiklah, sekarang kamu tahu siapa aku, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin Anda katakan? Sania Dingley merasa kata-kata Henry Sword terdengar seperti dia datang untuk menyelesaikan masalah dengannya setelah dia menindasnya. Sania Dingley melihat gelang berlian itu, tenggorokannya sangat kering sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah beberapa saat, dia menjelaskan, saya berada dalam masalah saat itu, saya minta maaf. Maksud Sania Dingley adalah dia bukanlah seorang wanita yang dengan santainya melakukan one night stand dengan seorang pria. Oh, lalu. Senyum tipis terlihat di sudut mulut Henry Sword saat dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Apa yang perlu dijelaskan? Sania Dingley merasa udaranya menyesakkan seperti aspal. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Menarik napas dalam-dalam, Sania Dingley menunjuk ke gelang berlian itu. Anda sendiri yang mengatakannya, saya membayarnya saat itu. Gelang ini tidak murah, jadi menurutku itu cukup untuk membayar kesalahanku. Pak, itu kecelakaan. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya lagi. Sania Dingley merasa penjelasannya cukup tulus. Dia telah memberinya gelang berlian, mungkinkah dia masih menginginkan lebih banyak manfaat darinya? Seseorang seharusnya tidak serakah. Lagi pula, dia menikmatinya malam itu, telinga Sania Dingley memerah membayangkan pria itu terengah-engah seksi malam itu. Saya bisa merasakan permintaan maaf Nona Ding, tapi tolong dengarkan pendapat saya. Nada suara Henry Sword sangat sopan, tetapi Sania Dingley merasa tidak enak. Saya sama dengan Nona Ding. Saya bukan orang biasa. Saya biasanya sangat bersih dan jujur. Saya awalnya siap untuk melakukan hal-hal intim dengan wanita yang paling saya cintai, tapi Nona Ding mencuri kesucian saya.
Sania Dingeli tidak berani menatap mata Henry Sword. Dia menggigit bibirnya. Dia mencuri kesuciannya, apakah itu berlebihan? Juga, apakah dia mengatakan bahwa dia suci? Dia baru saja melihat seorang wanita cantik keluar dari kamarnya pagi ini. Henry Sword menunduk untuk melihat leher Sania Dingeli yang seputih salju dan telinganya yang sedikit memerah. Senyuman di wajahnya semakin dalam ketika dia melanjutkan, dapatkah uang mengukur kesucian saya? Jadi, menurutku lebih baik mengembalikan gelang berlian ini kepada Nona Ding. Sania Dingeli menunduk. Baru kemudian dia menyadari bahwa Henry Sword telah memanfaatkan kebingungannya untuk memasangkan gelang berlian di pergelangan tangannya. Maksud pria itu jelas. Dia tidak menerima pembayaran Sania Dingeli. Dia menginginkan sesuatu yang lain. Sania Dingeli mengertakkan gigi dan menutup matanya untuk menenangkan dirinya. Saat dia membukanya lagi, matanya jauh lebih tenang. Lupakan. Dia memang melakukan kesalahan malam itu, dan dia bukanlah seseorang yang tidak berani mengambil tanggung jawab. Sania Dingeli mengangkat kepalanya dan menatap mata indah dan cerah pria itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Sword Hong bisa melihat kewaspadaan di mata Sania Dingeli. Saat ini, dia sepertinya memperlakukannya sebagai kreditur yang datang untuk menagih hutang. Henry Sword merasa agak tidak berdaya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana hubungan mereka berdua semakin dalam setelah mengaku, dia merasa ini tidak buruk. Adapun apa yang dia inginkan, sosok Sania Dingeli tercermin di mata Henry Sword. Dia tersenyum dan berkata, saya belum memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, aku akan memberitahu Nona Ding. Bagaimanapun, kami sekarang adalah mentor dan peserta pelatihan, jadi kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Oke, kalau begitu beritahu aku jika kamu memikirkannya. Tapi saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika permintaan Anda berlebihan, saya khawatir saya tidak akan memenuhinya. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Henry Sword mengangguk dan tidak mengajukan keberatan atas kata-kata Sania Dingeli. Melihat percakapan itu akan segera berakhir, Henry Sword memikirkan hal lain dan bertanya pada Sania Dingeli dengan nada tegas, lalu, bagaimana rencana Anda untuk menyelesaikan masalah Wen Xiu, Nona Ding? Wen Xiu. Sania Dingeli mengerutkan alisnya. Mendengar nama ini, tanpa sadar dia merasa mual. Karena Sania Dingeli tidak berbicara, Henry Sword berkata, saya rasa kamu tidak akan melanjutkan masalah ini sore ini. Kamu tidak mungkin. Meskipun Henry Sword tidak menyukai Wen Xiu, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Sania Dingeli. Mungkin Sania Dingeli menginginkan tipe Wen Xiu. Sania Dingeli ingin memutar matanya. Di mana pria ini melihat bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap Wen Xiu.